Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 1 sampai terakhir dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sendiri memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sumber pokok dari ajaran agama Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sejarah Al-Quran itu sendiri adalah ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi di hari ke-17 bulan Ramadan. Dan peringatan 17 Ramadan itu dinamakan Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Selanjutnya adalah Maki dan Madani. Maki itu diturunkan di Mekkah dalam kurun waktu 12 tahun, 15 bulan, 13 hari. Total suratnya ada 86, dan umumnya suratnya itu pendek-pendek dan berhubungan dengan persoalan akidah. Kemudian Madani itu diturunkan di Madinah dalam 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Total suratnya ada 93. Dan umumnya surat ini itu panjang-panjang dan cenderung membahas hukum dan kisah-kisah. Selanjutnya adalah nasi dan mansuk. Nasi adalah mengganti hukum syara dengan memakai dalil syara dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasi itu tetaplah hukum satu yang berlaku. Yang kedua adalah mansuk, hukum syara yang menempatkan posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian, dengan syarat hukum yang dimansuk harus berupa hukum syara, bukan hukum akal dan bukan hukum produk manusia. Selanjutnya adalah ijaz Al-Quran. Ijaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran yang dibawakan oleh Rasul SAW. Yang artinya Al-Quran merupakan bahasa yang bersumber pada Tuhan yang kemudian menjadikannya sebagai mukjizat. Dan yang terakhir adalah Rams Al-Quran. Ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penulisan mushaf Al-Quran dan ini dilakukan ketika zaman Rasulullah SAW oleh para sahabat-sahabatnya dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin pada satu musabah dengan menyeragamkan bacaan serta tertib susunan ayat-ayatnya. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.